Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Dari tempat yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita menjunjung tinggi serta mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dengan harapan di hari kiamat nanti kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang mengerjakan, yang menunaikan kewajiban di siang hari ini, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah kitab Tanbihul Mughtarin dikutip satu kisah, yang mana kisah ini diceritakan langsung oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Wahab Ibnul Mambah rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tinggalkan maksiat-maksiat, dia tinggalkan perbuatan kezoliman-kezoliman, sampai pemuda tadi menjadi ahli ibadah. Ia sembah Allah tidak kurang daripada 70 tahun lamanya. Setiap hari pemuda tadi berpuasa. Saat malamnya pemuda tadi bangun malam mengerjakan sholat malam. Satu ketika pemuda tadi meninggal dunia. Dalam mimpinya beberapa di antara sahabat-sahabatnya bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian para sahabat bertanya kepada pemuda ini, "Ma fa'allahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepada dirimu? Kemudian pemuda tadi menjawab, "Hasabani tsumma ghafara li kulli dzanbin." Allah hisab diriku, kemudian Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahanku karena sebab taubatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada satu perbuatan dosa, ada satu perbuatan maksiat yang sampai saat ini belum Allah ampuni. Apa? Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa pemuda tadi satu masa beliau mengambil satu dahan pohon milik orang. Kemudian dia bersihkan sisa-sisa makanan di antara gigi tersebut dengan dahan dari pohon milik orang lain. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa
kita dapatkan dari kisah ini, yaitu bahwa satu kezaliman itu berdampak kepada kita bukan hanya saja saat kita hidup di dunia, namun juga dampaknya sampai nanti di hari kiamat. Bagaimana pemuda tadi tidak dapat menikmati daripada kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya, tidak dapat merasakan kebaikan-kebaikan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma karena sebatang dahan yang ia ambil tanpa seizin daripada pemilik dahan tersebut. Kalau perkara dahan saja yang kita ambil tanpa izin pemiliknya dapat berdampak buruk dalam kehidupan kita nanti di hari kiamat, bagaimana yang lebih daripada itu? Kita zalimi orang lain, kita ambil barangnya. Bahkan jika kita menzalimi orang lain secara fisik, terlebih lagi sampai kita menghilangkan nyawanya, maka pasti itu juga lebih buruk balasannya nanti yang akan kita dapati. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Terlebih lagi saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu daripada 4 bulan haram, satu daripada 4 bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketetapannya itu ada 12 bulan saat dimana Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan yang mulia. Namun dalam Al-Quran tidak disebutkan bulan-bulan apa saja yang termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun mutawalliyat, ada 3 bulan yang bergandengan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang bergandengan adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah haramkan. Seorang Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan haram adalah innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Bahwasannya yang dimaksud daripada bulan haram adalah maksiat yang dikerjakan di dalam bulan tersebut, maka hukumannya, siksaannya itu lebih berat ketimbang maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan selain bulan 4 haram ini. Begitupun juga dengan ketaatan, dengan amal soleh. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan di salah satu dari 4 bulan ini, begitupun juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kebaikan yang kita lakukan di luar daripada 4 bulan ini. Karena maksiat itu lebih banyak siksaannya, maka daripada itu kita pelihara diri kita untuk tidak menzolimi satu dengan yang lainnya, agar kita menjaga diri kita agar tidak menzolimi orang lain. Barangkali mungkin kita dapati ada orang yang parkir sembarangan, ternyata dengan parkir kendaraan sesuka hatinya ternyata menzolimi orang lain, ternyata merugikan orang lain. Barangkali juga ada orang yang buang sampah sembarangan, ternyata dengan sampah yang dibuang
menimbulkan tersendatnya selokan dan got, hingga menimbulkan terjadi banjir di mana-mana. Hal ini juga merupakan daripada satu kezaliman dan satu kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Maka dari ayat ini memberikan pesan kepada kita agar kita tidak menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kezaliman yang kita perbuat kepada orang lain itu hakikatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Maka daripada itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau berkata, "Ma zalama ahadun ahadan wala asa'a ahadun ahadan haqiqatan." Tidak ada seseorang itu menzalimi orang lain, tidak ada seseorang itu menyakiti orang lain, kecuali ia telah berbuat zalim dan menyakiti dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Barang siapa yang berbuat satu kezaliman, barang siapa yang berbuat satu amal kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat satu keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Apa itu perbuatan zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim bisa juga diartikan dengan satu perbuatan yang dapat merugikan, menyengsarakan orang lain. Maka daripada itu, kita jaga diri kita untuk tidak menzalimi, tidak merugikan orang lain, karena dampaknya itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Bisa kembalinya saat di dunia, bisa juga kembalinya keburukan kezaliman itu kepada diri kita ketika nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Khatib mengutip satu ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Li antalqallaha bi sab'ina zanbin fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi zanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Seandainya kamu nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara dirimu kepada Allah, maka itu siksanya lebih ringan ketimbang engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa yang kau perbuat kepada manusia lainnya. Perbuatan maksiat dosa kita kepada Allah cukup kita mohon ampun kepada Allah, kita taubat, cukup dengan itu. Tetapi saat kita berbuat zalim, menyakiti, merugikan manusia, merugikan makhluk yang lainnya, tidak cukup kita beristighfar, tidak cukup kita bertaubat kepada Allah, kecuali telah dihalalkan dari manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Itulah sebagai bahan renungan. Saat ini kita sudah berada di pada bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah muliakan. Maka perbanyak kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan ini pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pelihara diri kita untuk tidak berbuat kezaliman yang mana dosa dan siksanya dilipat gandakan juga di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Semoga di hari yang mulia ini Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa kita sama-sama menjaga diri kita, mengontrol diri kita untuk tidak mengerjakan satu kezaliman, satu kemaksiatan. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita bisa mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.